Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 4, yaitu budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian jangan lupa isi absensinya ya yang sudah saya share di grup kelas masing-masing. Jangan lupa kalian persiapkan buku catatannya ya, alat tulisnya untuk mencatat materi kali ini. Kemudian untuk tugasnya nanti saya akan sampaikan di akhir video. Silahkan kalian menyimak dan juga catat materinya baik-baik. Ya, mari kita lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis tanaman sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, berikut ini adalah contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkannya. Yang pertama adalah daun. Ya, contohnya adalah daun pakcoy. Nah, sekilas mirip seperti sawi ya, namun dia berbeda. Dia lebih gendut dan juga daunnya lebih tebal. Kemudian tangkai daun, contohnya adalah seledri. Kemudian umbi lapis, contohnya bawang merah. Kemudian biji, contohnya kacang merah. Nah, jika tidak tahu kacang merah, ini bisa disebut juga sebagai kacang jogo. Kemudian umbi, contohnya adalah wortel, ya. Kita lanjut ke bagian buah, ya. Contohnya buah tomat. Kemudian batang, contohnya adalah asparagus. Nah, jika kalian tidak mengenal tanaman ini, ya sebetulnya ini adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan batangnya. Tetapi tanaman ini dapat dikatakan langka ataupun memiliki daya jual yang mahal ya. Seperti ini. Kemudian bagian bunga. Contohnya adalah kembang kol. Kemudian, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Adapun bahan dan alatnya yaitu sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu benih atau bibit. Kemudian pupuk, pestisida, dan juga media tanam. Nah, media tanam ini baik berupa organik maupun anorganik. Nah, alatnya yaitu yang pertama alat pengolahan tanah berupa garpu, sekop, dan cangkul. Garpu ini garpu taman ya yang besar. Kemudian alat pemeliharaan tanaman, gembor, koret, dan sprayer. Nah, gembor ini jika tidak ada yang tahu, gembor ini adalah alat semprot yang ada tabungnya yang biasa dipakai untuk menyemprotkan pestisida. Kemudian sprayer adalah alat untuk menyiram tanaman. Baik, kita lanjut ke poin 2 yaitu tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan yang pertama yaitu pembibitan ya. Sebelum kalian melakukan budidaya ya menanam, kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu adalah bibitnya. Baik itu sayur, tomat, cabai, bawang, dan sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Nah, jika di lahan terbuka seperti ini ya, dicangkul terlebih dahulu dan juga dipersiapkan tanahnya dengan baik. Untuk media tanamnya bisa di pekarangan depan rumah ataupun belakang rumah maupun di teras dan sebagainya ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penanaman. Nah, setelah kalian melakukan pembibitan dan juga media tanah ya, media tanam, kalian bisa langsung melakukan penanaman ya. Kemudian pemeliharaan. Nah, setelah dilakukan 3 tahap yang tadi, kalian jangan lupa untuk selalu dipelihara ya dengan diberikan pupuk dan juga air yang cukup. Kemudian pemanenan. Nah, jika sudah
melewati berbagai tahapan, kalian dapat memanennya ya. Pemanenan ini dapat dilakukan apabila waktu yang telah ditentukan telah tercapai, seperti bawang, cabai, tomat, sayuran. Nah, itu mempunyai batas umur masing-masing untuk dipanen. Kemudian selanjutnya adalah pasca panen. Nah, setelah kalian memanen, kalian akan memasuki pasca panen. Nah, pasca panen ini berupa yang pertama pengumpulan, penyortiran atau pemilihan, dan juga hasil sortiran ya. Jadi misalnya nih, contohnya adalah panen cabai. Setelah panen cabai, kalian dapat mengumpulkan di suatu tempat atau wadah tertentu. Kemudian kalian sortir, kalian pilih mana yang bagus, mana yang lebih gemuk, ataupun yang lainnya. Kemudian setelah dipilih ya, disimpan di tempat yang bersih dan bagus ya. Tidak usah bagus, tapi harus bersih. Dan juga perhatikan kadar air yang baik agar tidak busuk ya. Oke, selanjutnya adalah tugas pertemuan kali ini. Kalian buka buku paket ya, halaman 128 di bagian lembar kerja 2, LK2. Kemudian kalian salin tabel yang ada di buku paket ke dalam buku catatan kalian. Kemudian carilah contoh tanaman sayuran yang tertera dalam tabel, minimal 3 contoh. Misal nomor 1 3 contoh, 2 3 contoh, 4 3 contoh, sampai selanjutnya ya. Kemudian setelah tugas selesai, silahkan kalian fotokan hasil tugasnya melalui WhatsApp atau Telegram pribadi Ibu. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat personal atau japri ke WhatsApp Ibu ya. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.